Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 biopsikologi yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan mengenai konsep keteraturan dan peranan manusia. Ya, jadi anggota dari kelompok 3 ada saya sendiri, Aris Rizal Rahman dengan NPM 17123, ada Isyana Syafawani Firdaus dengan NPM 2005, ada Safa Ayelsa Juhdi dengan NPM 2028, ada juga Siva Nurjihan dengan NPM 20031, ada Kanida Alma Anasya NPM 2034, dan juga ada Fatia Jasmine 2038. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kanida Alma. Ya, pengertian kodo, koda, dan mukallaf. Kodo merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditentukan sejak zaman azali mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Nah, ini ada dalilnya yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surat Al-Ahzab ayat 38. Qadar merupakan perwujudan dari kodo yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula dalil Al-Qur'annya, yaitu sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Surah Al-Mursalat ayat 22-23. Lalu ada mukallaf. Mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Ada juga dalilnya yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Selanjutnya adalah imunologi. Imunologi merupakan ilmu eksperimental yang mempelajari tentang sistem imunitas tubuh manusia atau hewan. Ada juga dalilnya dari surat At-Taubah ayat 26. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ari. Kang masih di mute. Nah, lagi ya. Ada dermatologi. Nah, di dalam materi dermatologi ini ada Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sebelah kanan itu ada gambar struktur kulit manusia. Oke, selanjutnya. Ada mekanisme kerja kulit tergantung pada fungsinya. Yang pertama, kulit sebagai pelindung tubuh. Kulit sebagai pelindung tubuh memiliki sebum atau minyak dan lendir yang dapat diekspresikannya bila ada kuman atau kotoran yang masuk, sehingga kuman dan kotoran tersebut dapat terperangkap dan tidak jadi masuk ke dalam tubuh. Kulit dengan sel epitelnya juga dapat menjaga tubuh bagian bawahnya dari kerusakan fisik, misalnya gesekan. Lalu yang B, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh bertanggung jawab terhadap mekanisme pengeluaran keringat. Pengaturan pengeluaran keringat ini terjadi di hipotalamus. Jika pusat pengaturan suhu memperoleh rangsangan, rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air dan garam dan sedikit urea, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat akan menguap dan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh dapat kembali normal.
Lalu yang C, kulit sebagai penerima rangsang. Dalam fungsinya, kulit dilengkapi dengan berbagai reseptor. Reseptor untuk menerima rasa, reseptor tersebut antara lain corpuscula pacci atau reseptor tekanan kuat, ujung saraf sekeliling rambut, reseptor praba, corpuscula rufini, reseptor praba, langsung ada ujung saraf Krause atau reseptor dingin, corpuscula Meissner, reseptor praba, ujung saraf tanpa selaput, reseptor nyeri, dan lempeng Markov, perasa sentuhan dan tekanan ringan. Lalu selanjutnya ada muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Selanjutnya, dalam pergerakan terdapat kontrol persarafan, yaitu yang pertama ada prefrontal cortex plans movement, yang kedua ada premotor cortex organis movement sequence, yang ketiga ada motor cortex execute action. Selanjutnya, nah di sini ada juga gambar bagian-bagian di otak ya, bisa dibaca. Selanjutnya, ada cara otot menggerakkan sendi. Yang pertama A, serabut-serabut otot membangkitkan gaya. Lalu yang B, gaya yang dihasilkan otot merupakan penjumlahan vektor gaya-gaya pada serabut-serabut otot tersebut. Yang C, arah gaya disebut force generating axis. Lalu yang D, tubuh melakukan gerak seperti gerak dasar, gerak yang bertujuan, dan gerak adaptif. Selanjutnya, nah seperti ini adalah gambar force generating axis, muscle force. Selanjutnya, ada juga 3 jenis gerak, yaitu gerak dasar. Gerak dasar itu seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, menangkap. Lalu ada gerak bertujuan, menulis, bersepeda, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, ada gerak adaptif, penggunaan proteses seperti tongkat penyangga. Ya, selanjutnya silahkan lanjutkan. Kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan mekanisme tidak normal dan tidak terkontrol pada pengaturan kelangsungan hidup, proliferasi, dan diferensiasi sel. Jika penyebaran kanker tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan kematian. Sel-sel yang tidak normal pada bagian tubuh tertentu tumbuh di luar kendali dan dapat menyerang jaringan lain untuk membentuk sel-sel kanker lainnya. Metode pengobatan kanker. Metode pengobatan kanker yang saat ini dilaksanakan yaitu bedah, radiasi, dan kemoterapi. Pengobatan kanker secara medis ini terdapat beragam masalah dan efek samping, resistensi, biaya pengobatan cukup tinggi, serta timbulnya komplikasi. Pendekatan alunan musik yang indah sebagai bahan penelitian terapi kanker dihubungkan dengan keindahan irama pembacaan Al-Quran yang dibacakan dengan tartib. Iya, kemudian ada yang pertama yaitu sakit. Sakit merupakan bentuk dari pengguguran dosa. Yang selanjutnya, sakit merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Next. Yang kedua ada determinan atau ketentuan, atau juga bisa disebut faktor. Teori klasik dari determinan ini adalah dari H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu yang pertama ada gaya hidup atau lifestyle, yang kedua lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat faktor genetik atau keturunan. Selanjutnya, sehat. Sehat itu juga bisa diartikan sebagai health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease of
MITI. Itu pengertian dari WHO. Yang selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan mereka sehat agar menjadi khalifah di bumi. Yang terdapat juga firman Allah yang artinya, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah manusia di atas muka bumi. Lanjut, ada optimalisasi peranan manusia. Next. Apa aja sih peranan manusia itu? Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Yang kedua ada al-kasab, di mana peranan manusia yang berusaha melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada kodo dan kodar, segala peraturan atau hukum yang diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan berusaha. Ikhtiar secara istilah ialah segala bentuk usaha perilaku manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya yang dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilannya, serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun macam-macam ikhtiar yaitu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu seperti bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu juga bekerja keras dan pantang menyerah. Next. Ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua ada al-kasab. Al-kasab berarti manusia tetap memiliki peranan, yaitu berusaha melaksanakan pekerjaannya walaupun usahanya itu berada dalam batasan kekuasaan mutlak Allah. Dalam perkataan lain, manusia tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi ia juga tidak bebas. Hal ini memberi pengaruh positif terhadap pengembangan dan pembaharuan dalam Islam, karena mengorientasikan penganutnya untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah yang pada akhirnya melahirkan sebuah kesadaran sebagai manusia yang paling lemah di hadapan kekuasaan mutlak Allah. Dan pada masa yang sama, ia merasa paling kuat dan percaya diri apabila berhadapan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kasabah dideskripsikan sebagai perintah Allah yang dilaksanakan umat muslim dengan usaha dan ikhtiar. Next. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi jadikanlah kekurangan kamu itu motivasi dalam diri kita. Next. Yang terakhir ada kodo dan kodar. Kita sebagai manusia hendaknya memahami bahwa manusia sebagai makhluk musayyar, yang artinya tidak mempunyai kebebasan untuk menolak atau menerima, misalnya tentang kelahiran, seperti apa kita nanti warna kulitnya, seperti apa jenis kelamin kita nantinya, seperti apa fisik kita nantinya. Itu kita tidak dapat menolak hal tersebut. Yang kedua ada muhayyar, yaitu manusia memiliki kebebasan memilih mau menolak atau menerimanya. Untuk hal ini, Allah meminta pertanggungjawaban kita sebagai manusia, dan seseorang tidak bisa menjadikan takdir sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab tersebut. Next. Lalu ada tingkatan iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama ada al-ilmu. Al-ilmu itu ialah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua ada al-kitabah, meyakini bahwa Allah telah menulis segala sesuatu di lauh mahfuz dan tulisan itu tetap ada sampai hari kiamat nanti. Yang ketiga ada al-masyiyah, meyakini bahwa Allah mempunyai kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan yang terakhir ada al-khalaq, yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Peranan Islam dalam memandang patologi dalam ranah psikologi. Ini ada kutipan dari Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Bahi, jika jiwa sakit, maka tubuh pun tak akan bisa menikmati hidup, dan itu bisa menimbulkan penyakit kejiwaan.
Konsep kesehatan mental atau al-tib al-ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahl al-Bahi. Dalam kitabnya berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus, yaitu makanan untuk tubuh dan jiwa. Al-Balhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Jadi ia biasa menggunakan istilah al-tib al-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental, dia kerap menggunakan istilah tib al-qalb. Ia pun sangat terkenal dengan teori yang dicetuskannya tentang kesehatan jiwa yang berhubungan dengan tubuh. Jadi kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh itu saling berkaitan. Hikmah dari sakit, yaitu sebagai penggugur dosa seperti yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Lalu ada juga hadis riwayat Ahmad, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Selanjutnya ada juga sakit bisa membuat kita lebih optimis untuk bertahan hidup. Salah satu moral yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ialah tidak boleh menyerah dengan sakitnya. Dia harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya. Dia pun harus optimis dengan dirinya sampai Allah mengatakannya untuk berhenti. Selain itu ada juga membuat kita kembali mengingat Allah. Sebagaimana yang diketahui, kadang kita hanya ingat Allah di kala kesusahan dan diberi cobaan. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita seringkali mendadak lupa dengan Rabb semesta alam. Lalu sakit juga bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika dia bersabar. Hal tersebut sejalan dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Lalu kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu segala yang ada di alam semesta ada dalam qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi amanah pengelolaan, maka dari itu manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu sakit tidak luput dari qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ikhtiar dan usaha dalam mengendalikan determinan kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hikmah tersirat pada setiap musibah seperti sakit, dan terakhir senantiasa beribadah kepada Allah yang telah mengatur alam dan segala isinya. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.